الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu muhlikat." Terdapat 3 perkara yang membinasakan. Thalathu muhlikat. Syuhun muta', kikir yang ditaati. Wa hawan mutabba', hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Betapa banyak di antara kita yang berupaya untuk menyingkirkan riya di dalam hatinya. Berusaha berharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menoleh kepada sanjungan manusia, tidak berharap pujian-pujian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya semata ibadahnya untuk Allah Tabaraka wa taala. Dia berupaya untuk menyembunyikan amalannya. Akan tetapi ternyata dia belum selamat dari yang namanya ujub. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ujub adalah ketika seseorang merasa berbangga dengan amalan yang berhasil dia raih. Dia bangga dengan lamanya sholat yang dia dirikan. Dia bangga karena dia telah berhasil berpuasa sunnah sementara saudara-saudaranya tidak ada yang berpuasa. Dia memandang manusia bahwa dia atau mereka berada derajatnya di bawah dia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika riya dapat menggugurkan amalan kebajikan seseorang, maka begitu pula dengan ujub. Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan, iyyakum wal ujba, waspadalah kalian dengan yang namanya ujub. Fa innal ujba muhlikatun li ahlih, karena sesungguhnya ujub dapat membinasakan pelakunya. Wa innal ujba la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, dan sesungguhnya ujub itu akan melahap pahala kebajikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita tahu bahwa riya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang api neraka jahanam, maka begitu pula dengan ujub. Ketika kita tahu bahwa riya merupakan syirik kecil, merupakan bentuk syirik kecil, maka begitu pula dengan ujub. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar."
Di antara hal yang paling aku takuti terjadi pada diri kalian, wahai para sahabatku, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu yang dimaksud dengan syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ar-riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah riya. Riya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan syirik kecil karena seseorang atau pelaku riya, dia telah menyertakan orang lain bersama Allah di dalam hal mengharap pahala atau ganjaran atau sanjungan. Seharusnya seseorang ketika sholat, dia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi dia tidak. Orang yang berbuat riya, dia memang mengharapkan pahala dari sisi Allah. Dia harap bahwa kewajibannya telah gugur, tapi dia juga punya harapan lain, yaitu agar orang-orang menyanjungnya, agar orang-orang menilai dia sebagai orang yang soleh, agar orang-orang menyanjungnya sebagai seorang yang alim. Begitu pula dengan ujub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujub juga disebut dengan syirik karena seseorang menyertakan dirinya sendiri bersama Allah di dalam hal keberhasilan melakukan amalan-amalan soleh. Dia menyangka seakan-akan keberhasilannya ketika menjalankan sholat misalnya adalah karena sebab dirinya. Karena dia adalah seorang yang rajin. Dia memiliki atau dia menilai dirinya sendiri sebagai seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut sebagai syirik, sebagaimana riya juga disebut sebagai syirik. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau pernah mengatakan, "Katsiran ma yaqrinun nas bainar riya wal ujub." Kebanyakan manusia itu menyandingkan antara riya dengan ujub. Farriya'u min babi isyraqil khalqi wal ujbu min babil isyraqi bin nafs. Riya itu merupakan bentuk kesyirikan terhadap orang lain, adapun ujub merupakan bentuk kesyirikan terhadap dirinya sendiri. Fal murai la yuhaqqiqu qaulahu ta'ala iyyaka na'budu. Seseorang yang telah berbuat riya, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Orang yang berbuat riya, dia tidak merealisasikan firman iyyaka na'budu. Wal mu'jab la yuhaqqiqu qaulahu ta'ala wa iyyaka nasta'in. Dan seorang yang ujub, dia tidak mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Wabilus Shayyib pernah menukilkan perkataan seorang salaf yang menceritakan bahwa bisa jadi seseorang pendosa, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya karena sebab dosanya. Dan bisa jadi pula seorang yang beramal dengan amalan kebajikan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena sebab amal kebajikannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Si pendosa tadi, karena dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam pada dirinya untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dia merasa tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Akan tetapi orang yang beramal kebajikan tadi, dia merasa pede dan yakin bahwa dia pasti masuk surga. Dia merasa bahwa dia telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan pandangan yang hina, sementara dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam takunu tuznibun, khasyitu alaikum ma akbaru min dzalik." Jikalau kalian itu tidak berdosa, niscaya aku khawatir hal terbesar terjadi pada diri kalian. Apa itu kata beliau? Al-ujba, al-ujba. Ujub, ujub. Beliau ulangi sebanyak 2 kali. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis ini tidak bermaksud untuk menyuruh kita berbuat dosa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kita bahwa di sana ada perkara yang besar yang harus menjadi titik perhatian kita, yaitu sifat ujub pada diri seseorang. Bisa jadi seorang selamat dari riya, namun dia belum selamat dari yang namanya ujub. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya, "Mata yakunur rajulu musian?" Kapan seseorang itu, wahai Aisyah, dikatakan sebagai orang yang buruk? Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Idza dhanna annahu muhsin." Seseorang dikatakan buruk ketika dia menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahmah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Suatu hari Bishr al-Hafi rahimahullahu taala pernah beribadah sangat lama dengan ibadah yang indah. Kemudian ada orang yang melihatnya. Mengetahui hal tersebut, maka Bishr mendatangi orang yang tadi melihatnya ketika ia sedang beribadah dan berkata kepadanya, "La yaghurrannaka ma ra'aita minni." Janganlah engkau, wahai sahabatku, terperdaya dengan apa yang engkau lihat pada diriku. Fa inna iblis ta'abbada alafa sinin thumma sara ila ma sara ilaih. Karena sesungguhnya iblis la'natullahi alaih telah melakukan ibadah selama ribuan tahun, akan tetapi dia telah menjadi sebagaimana yang engkau ketahui. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ujub dengan dirinya. Ketika Allah perintahkan dia untuk bersujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ini bentuk takabur dan ujub pada diri iblis, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jangan sampai kita begitu waspada dengan riya, namun lalai dengan yang namanya ujub. Karena ujub ketika berhasil merasuki hati seseorang, maka dia akan membawa berbagai macam keburukan. Di antaranya, seseorang yang terjangkiti penyakit ujub, maka dia akan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dia justru bersyukur, dia justru berterima kasih pada dirinya sendiri. Dia apresiasi dirinya sendiri. Seorang yang terjangkit penyakit ujub, maka ketundukan kepada Allah akan semakin terkikis. Seseorang yang terjangkit penyakit ujub, maka dia akan semakin sombong dan melihat orang-orang yang di sekelilingnya derajatnya lebih rendah daripada derajatnya dia. Dia menyangka bahwa derajatnya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Abu Wahb bin Al-Marwazi, beliau pernah mengatakan, "Sa'altu Ibnul Mubarak." Aku pernah bertanya kepada Ibnul Mubarak, "Mal kibru?" Wahai Ibnu Mubarak, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Apa yang dimaksud dengan al-kibru? Kata Ibnul Mubarak, "Antas dari nas." Yang dimaksud dengan sombong adalah ketika engkau mencela manusia. Fasa'altuhu 'anil ujbi, dan aku pun bertanya tentang ujub. Apa itu ujub wahai Ibnul Mubarak? Kata beliau, "Antara anna 'indaka syai'an laisa 'inda ghairik." Ujub adalah ketika engkau melihat bahwa pada dirimu terdapat sesuatu yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabatmu. La a'lam fil musallina syai'an syarran minal ujbi. Sungguh, kata Ibnul Mubarak, aku tidak mengetahui ada perkara yang sangat membahayakan orang yang sholat, melainkan adalah ujub itu sendiri. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, siapa kita sehingga merasa paling berjasa dalam agama Islam ini? Siapa kita ma'asyiral muslimina rahimakumullah ketika kita menyangka bahwa cahaya Islam akan redup tanpa andil dari diri kita? Siapa kita wahai ma'asyiral muslimina rahimakumullah
ketika menyangka bahwa ketika beramal dengan amalan soleh kita langsung derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia daripada orang lain. Sungguh kebaikan atau orang yang sangka kita adalah orang baik itu karena Allah telah tutupi aib-aib kita. Oleh karenanya Muhammad Al-Wasi' pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu punya bau, niscaya tidak ada orang yang mau hadir di majelisku. Kata Muhammad Al-Wasi', "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Setiap kali dia berbuat dosa tambah bau. Setiap kali dia berbuat dosa tambah bau lagi, maka akan semakin bau itu terkumpul pada dirinya dan tidak ada orang yang mau duduk di sekitarnya. Itu seandainya dosa punya bau. Maka kita itu merasa kita mulia karena Allah Subhanahu wa taala tutupi aib kita, bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya ada satu aib saja yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, niscaya semua pujian-pujian yang mengarah kepada kita berubah menjadi celaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minar riya'i wal 'ujub. Allahumma inna na'udzu bika minar riya'i wal 'ujub. Allahumma inna na'udzu bika minar riya'i wal 'ujub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم إني أعوذ بك من آمين. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم